Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala kitabahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati sepuh, yang kami hormati para ahli ulama, para ustadz, para kiai, yang kami hormati jamaah sholat isya, sholat tarawih yang sholat berkumpul di Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya dan inayahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan pula untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini dalam badan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan barokahnya di dunia dan akhirat, dan kemudian di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan sahabatnya Allah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan malam ini kami tidak akan menyampaikan kutub yang panjang lebar karena kemarin sudah disampaikan oleh beberapa penceramah yang sangat bagus sekali, karena penceramahnya juga masih muda-muda dan masih baru-baru. Insya Allah nanti penceramah dalam bulan puasa ini nanti akan akan ada beberapa tausiah yang beliau-beliaunya orang-orang baru semua. Di antara baru tapi masih stok lama, dan nanti Pak Ustaz Zainal Arifin insya Allah nanti memberikan ceramah lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang mana ada sebuah kisah suatu hari Rasulullah SAW itu akan menyampaikan khutbahnya. Ketika akan menaiki mimbar, setiap orang tangga dia mengatakan amin. Lalu tangga kedua mengatakan amin. Tangga berikutnya, tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Pada kesempatan itu langsung ada beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin setiap menaiki anak tangga?" Lalu Rasulullah menjawab, "Hei, ketahuilah sahabat-sahabatku semua, bahwasanya ketika aku tadi mau menaik tangga itu, pada tangga pertama itu Jibril alaihissalam datang. Dia mengatakan, dia berdoa. Doanya apa coba? Doanya Jibril begini: celakalah seorang hamba yang memasuki bulan puasa, yang masih hidup di bulan puasa, sampai akhir bulan puasa itu telah lewat, dia belum diampuni dosanya. Kata benar celaka. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Sampai bisa bayangkan, nek malaikat Jibril itu berdoa, itu adalah malaikat satu-satunya besar, itu nomor satu dia itu. Jadi malaikat yang paling top itu malaikat Jibril. Karena yang menyampaikan, yang memberikan wahyu Al-Quran juga malaikat Jibril. Sehingga waktu itu malaikat Jibril berdoa, celakalah hamba
seorang hamba yang memasuki bulan puasa dan sampai lewat bulan puasa namun dia dosanya belum diampuni. Rasulullah mengatakan amin. Mengapa demikian? Jamaah Rasulullah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pada tanggal yang kedua tadi Rasulullah juga mengatakan amin. Lalu pada saat itu adalah Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang masih mengetahui atau yang masih melihat kedua orang tuanya hidup atau salah satunya hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah celakalah seorang hamba yang orang tuanya masih hidup atau salah satu masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Allah sampai kayak gitu, malaikat Jibril berdoa seperti itu, akhirnya Rasulullah mengamini, amin. Kemudian tanggal yang ketiga Rasulullah juga mengatakan amin. Apa doa daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang nama Muhammad disebut, tapi dia tidak mengucapkan sholawat, tidak bersolawat kepadaku. Itu juga kategorinya orang yang celaka. Dan Rasulullah juga mengatakan amin. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita menyimak daripada kisah ini, bahwasanya ada beberapa kategori yang celaka, yang mana yang pertama adalah hamba atau seorang hamba yang masuk bulan Ramadan sampai dengan Ramadan usai, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangetan ini. Nah, orang ini orang yang bagaimana? Tentunya orang yang tidak mengisi bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika bulan Ramadan dia tidak mau berpuasa, celaka dia. Karena dia tidak mau berpuasa. Karena apa? Pahala seorang berpuasa Ramadan itu diampuni dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya. Masya Allah ini. Makanya nek wong bulan Ramadan orang berpuasa, kategorinya celaka. Celaka di sini bukan celakanya untuk ketabrak mobil atau mungkin numpak pesawat jatuh, itu enggak. Tapi celakanya karena dosanya tidak diampuni. Karena bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan pengampunan. Ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian siapa yang celaka di bulan Ramadan ini tadi? Yaitu orang yang puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Saya begini, besok juga berarti banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini juga termasuk orang celaka. Karena apa? Iman. Posonya sih udah batal. Ya, posonya udah batal, tapi posonya rusak sehingga dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan pengampunan. Rusaknya puasa karena apa sih? Karena kita itu sering riba, sering rasa-rasa. Belum nanti kalau rasa-rasa masih lumayan, yang dirasanya itu katakan mungkin itu benar. Tapi karena apa? Ada hibah dengan fitnah itu kacanya beda di sini toh. Nek hibah itu orang itu melakukan sebenarnya tapi dirasani. Tapi kalau fitnah itu orang itu tidak melakukan tapi dirasani melakukan. Ini fitnah. Jadi di sini toh. Tapi semuanya bisa merusak puasa. Hati-hati gini, terutama ibu gini. Kalau sewu berarti. Pokoknya ibu-ibu ambil jagung lewat 5 menit, hati-hati. Pasti bahannya nanti gede-gede. Mungkin bahan pasar, bahan tetek ini Anda akan masuk semua. Maka tolong hati-hati betul
khususnya pada bulan puasa ini jangan sampai puasanya itu rusak karena kita berubah. Kemudian sampai dengan fitnah. Fitnah ini sangat berbahaya sekali. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dosanya gede banget. Maka kata beliau juga orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi bahwa di bulan puasa itu adalah bulan pengampunan, sehingga ada sebuah kisah yang mana saat itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niku nek bengi zikir niku sing apik napa Rasulullah? Selain kita sholat malam." "Oh iya istriku tersayang, nek bengi zikir sing apik zikir dungane zikir jaluk pengampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kali ini ke Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Non sewu. Jadi selama bulan Ramadan itu zikir sing paling apik, sing paling cocok, karena bulan Ramadan itu bulan pengampunan. Makanya zikir diperbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan ampunilah dosa kami ya Allah. Pun niku mawon. Ya memang boleh zikir-zikir yang lain nggih. Orang terus muni maca itu bosan. Nggih. Kemudian itulah kalau orang tidak mau minta ampun, kata beliau juga orang celaka. Karena apa? Di bulan Ramadan tak balik minang bulan pengampunan. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan sampai lagi nanti kita keluar dari bulan Ramadan atau nanti selesai bulan Ramadan ternyata kita dosa kita tidak diampuni Allah, tidak diampuni Allah SWT, kata beliau orang yang celaka. Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwasanya ketika Rasulullah naik tangga kedua yaitu baca amin, yaitu ketika itu Jibril berkata atau berdoa, celakalah hamba seorang hamba, celakalah seorang hamba yang orang tuanya masih hidup atau salah satu masih hidup, dia tidak masuk surga. Amin. Rasulullah. Maksudnya apa? Karena orang tua itu adalah walillah. Jadi doanya orang tua itu makbul. Jadi di dunia ini yang satu-satunya yang sangat kita hormati adalah orang tua, termasuk namanya kalau Ustaz Jainal mengatakan birrul walidain, hormat kepada orang tua, wajib hukumnya. Itu hukumnya wajib banget. Jadi di sini kita agar kita tidak celaka, maka kita harus tidak menyengsarakan orang tua, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi jangan sampai nanti kita berpoya-poya sementara orang tua kita makannya susah. Jangan sampai kita berhappy ria orang tua kita sengsara. Jangan sampai nanti orang tua sedih gara-gara memikirkan kita. Maka dari itu kita harus selalu memperhatikan bagaimana orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menderita karena kita. Jadi kayak gitu. Nah, untuk menjadikan supaya anak itu birrul walidain, supaya seorang anak itu berbakti kepada orang tua, maka tentunya anak-anak tersebut harus dididik agama. Nek bocah orang dididik agama ya ora mudeng bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Maka kemarin kebetulan saya ikut bergabung dengan Ustadz dan Ustazah TPG di sini. Saya kemarin sempat juga menyampaikan kepada santri dan santriwati, anak soleh itu harus berbakti kepada orang tua. Anak soleh harus nurut kepada orang tua.
anak soleh harus rajin sholat, rajin ngaji. Saya sampaikan seperti itu panjang lebar sehingga anak-anak senang sekali dan bisa menerima selama kita menyampaikan dengan lemah lembut. Maka dari itu dalam kesempatan ini pula kami tetap mengharapkan dan anak-anak dewi iso berbakti kepada orang tua. Monggo anak-anak kita, cucu-cucu kita disuruh ke masjid. Insya Allah nanti akan menjadi anak yang berbakti kepada Allah sehingga dia tidak kategorikan yang celaka sebagaimana tadi diamini oleh Rasulullah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga tadi adalah malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang hamba ketika disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku. Menurut saya ini, jadi banyak sekali orang-orang itu orang senang solawat. Solawatnya gampang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Yusuf. Sholli ala Muhammad Yusuf. Solawat nariyah yo solawat. Solawat sing kaya pujiane putune Mbah Rozak sing muni ora cetha juga solawat. Turunannya banyak solawat itu. Dan solawat itu masya Allah itu doa yang paling tinggi sebenarnya. Karena sampai Allah pun memerintahkan innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim wa taslima. Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Malaikat bersolawat, malaikat itu doakan kepada Rasulullah. Kemudian perintahkan kepada kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah ini jadi merasa dengan awak dewi, Rasulullah seperti surga. Tapi karena itu perintah dari Allah, tetap kita laksanakan bersolawat. Dan keutamanya luar biasa. Sampai Rasulullah mendikau, nek dongo tidak di dalam doa itu tidak ada solawatnya, maka doa itu tidak akan tersampai kepada Allah. Dia akan hanya ada di antara langit dan bumi. Dongo kudu solawate. Kemudian lagi sapa sing maca selawat pisan maka akan dibalas Allah 10 kali. Katakan kita menyombongkan kepada Rasulullah untuk selawat tadi, maka Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Sapa sing jenenge rahmat. Rahmat itu yang menjadikan kita masuk surga. Rahmat Allah yang menjadikan kita itu happy, nikmat, tentrem, anu di dunia di akhirat. Itu rahmat. Sehingga masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Gusti Allah. Kemudian lagi bahwasanya sholawat itu adalah akan mendapatkan beberapa keutamaan dan program keselamatan dunia akhirat. Sholawatlah doanya. Kita mempunyai cita-cita, sholawatlah doanya. Kita itu sholawat itu dipikir-pikir orang masuk akal. Tapi karena apa perintah yang kita laksanakan, kita harus samina wa atona. Bapak yang dirahmati Allah, jadi pada intinya yang pertama tadi yaitu bahwasanya ketika bulan Ramadan monggo kita sami-sami memperbanyak minta ampun kepada Allah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya Kanjeng Nabi merintahkan yang dikir diakai tadi satu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang berikutnya tadi adalah tentang agar kita tidak celaka juga kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Karena orang tua itu kewajiban dia, terutama anak orang laki-laki, non sewu nih. Jadi anak lanang itu berbakti penuh atau tanggung jawab penuh pada orang tua. Siji tanggung jawab pada orang tua. Yang kedua baru kepada keluarga. Ojo keluarga ibunya lagi duit malah diutangi. Bojone njaluk duit wong arep duit hebeti malah dikasih kuali itu sendiri. Jadi orang tuanya didulukan dulu. Paling-paling orang tua itu senangnya rapati kaya bojo. Paling-paling blonjone kan yang pasar.
nek bojo blonjone ning mall. Maka diutamakan, dan itu adalah perintah Allah ya, agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Kemudian yang ketiga tadi yaitu kita harus sering-sering bersolawat, apalagi kalau ada orang mengatakan kata-kata Muhammad seperti ketika sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu adalah kebutuhan aku sulul ini. Jadi kayak itu. Makatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.